Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Sebelumnya, saya persilahkan anak-anak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan selanjutnya saya persilahkan anak-anak untuk presensi di form yang sudah saya kirimkan lewat grup kelas. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Adapun lingkup yang akan kita pelajari, yang pertama adalah gaya pada benda, yang kedua hukum Newton. Baik anak-anak, kita cermati pada kegiatan Ayo Mencoba. Anak-anak boleh melihat di buku paket. Jadi pada kegiatan ini, anak-anak bisa cermati di sini. Pada gambar ini ada gelas di atas kertas HVS yang ditempatkan di atas meja. Diminta anak-anak untuk memprediksikan apa yang akan terjadi jika kertas itu ditarik secara perlahan, dan bagaimana silakan diprediksikan jika kertas itu ditarik secara cepat. Anak-anakku, prediksi yang bisa kita buat saat gelas itu ditarik secara perlahan, maka gelas ini akan ikut bergerak sesuai gerakan kertas. Sedangkan saat ditarik dengan cepat, gelas ini akan tetap diam pada posisi semula. Nah, mengapa demikian? Nanti akan kita tahu jawabannya setelah kita pelajari materi ini. Juga pada ilustrasi yang kedua, di sini ada anak yang duduk di kursi mobil saat mengendarai mobil ini menggunakan sabuk pengaman. Nah, anak-anak, nanti kita akan setelah belajar ini kita akan tahu apa fungsi dari sabuk pengaman, mengapa orang yang mengendarai mobil itu diwajibkan menggunakan sabuk pengaman. Kita lanjut anak-anak, indikator yang akan kita capai. Ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gaya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam gaya. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan massa dan berat benda. Adapun indikator yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan setelah mempelajari gaya dan hukum Newton, diharapkan peserta didik dapat 1. Mendefinisikan tentang gaya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat melukiskan resultan gaya-gaya yang segaris, baik yang searah maupun yang berlawanan arah. Adapun tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh gaya dan mengklasifikasikannya. Tujuan yang keempat, peserta didik dapat membedakan besar gaya gesek berdasarkan tingkat kekasaran permukaan. Tujuan yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan beberapa contoh adanya gaya gesek yang menguntungkan dan gaya gesek yang merugikan. Tujuan yang keenam,
peserta didik dapat menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, apakah itu gaya? Kita lihat pada ilustrasi gambar yang pertama. Ini seseorang memindahkan meja dengan cara menarik. Kemudian ilustrasi gambar yang kedua ini ada seseorang yang memindahkan meja dengan cara didorong. Dari kedua kegiatan yang dilakukan, ini akan menyebabkan meja itu berpindah. Yang pertama dengan cara ditarik atau diberi gaya tarik. Yang kedua dengan cara didorong atau diberikan gaya dorong. Kita lanjut ke ilustrasi yang ketiga. Ini ada balok yang ditarik dengan tangan menggunakan neraca pegas. Di sini balok ini akan berpindah dan besarnya tarikan, yang di sini adalah besarnya gaya tarik, dapat dibaca pada skala neraca pegas yang ditunjuk. Dengan demikian, maka gaya ini dapat didefinisikan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Kita lanjut anak-anak ke pengaruh gaya. Jadi dengan adanya gaya ini bisa menyebabkan yang pertama benda bergerak. Jadi seperti contoh ilustrasi di depan tadi. Yang kedua benda berubah arah. Anak-anak bisa mendeskripsikan pada orang yang bermain bola ini kemana arah gerak bola ini sesuai dengan arah gaya yang diberikan oleh pemain bola terhadap bola tersebut. Yang ketiga, bahwa gaya itu dapat merubah bentuk. Kita bisa mengilustrasikan pada gambar ini, bentuk tanah ini dapat berubah karena adanya gaya yang mengenai tanah tersebut saat dilewati ban mobil. Bisa juga anak-anak bisa membentuk plastisin, bisa menjadi bermacam-macam bentuk dengan cara anak-anak memberikan gaya pada plastisin tersebut. Baik anak-anak, kita lanjut ke macam-macam gaya. Pada ilustrasi gambar di bawah ini ada beberapa macam gaya. Untuk yang pertama ini ada gaya otot. Kemudian ada gaya listrik statis. Di sini ditimbulkan oleh sisir plastik yang digosok dengan benda tertentu, didekatkan dengan potongan kertas kecil, ini dapat menarik potongan kertas kecil. Kemudian ada gaya magnet yang ditimbulkan oleh magnet. Ada gaya pegas. Kemudian di sini saat bulan mengelilingi bumi ini ada gaya gravitasi. Di ilustrasi yang berikutnya saat memukul paku ini ada gaya otot yang bekerja sehingga dapat menggerakkan palu untuk memukul paku tersebut. Dari macam-macam gaya yang sudah anak-anak cermati di sini, ini dapat dikelompokkan. Ada yang termasuk gaya sentuh dan ada yang termasuk gaya tidak sentuh. Sebagai contoh di sini untuk gaya otot ini saat
udah menarik kereta, ini berarti di sini terjadi sentuhan. Berarti di sini termasuk gaya sentuh. Sedangkan untuk gaya listrik ini tidak perlu disentuh pun, karena di sini ada medan listrik, maka bisa menarik potongan kertas kecil ini. Berarti di sini termasuk gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh yang lain termasuk di sini ada gaya magnet. Kemudian ada gaya gravitasi. Sedangkan untuk ini yang palu memukul paku, ini berarti gayanya kayak otot. Di sini perlu sentuhan, jadi termasuk gaya sentuh. Baik anak-anakku, kita lanjut dengan besaran gaya dengan satuannya. Kita lihat dulu, di sini ada ilustrasi seseorang yang mendorong meja dengan gaya sebesar 10 Newton. Maksudnya di sini orang ini mendorong meja ke arah sesuai dengan arah gaya ini dengan besar gaya 10 Newton. Nah, di sini untuk gaya ini dipengaruhi oleh arahnya kemana. Kalau ini didorong ke kanan akan bergerak ke kanan, kalau ditarik ke kiri akan bergerak ke kiri. Dengan demikian, karena gaya, besaran gaya itu dipengaruhi oleh arah, maka gaya ini termasuk besaran vektor. Kita lanjut tentang satuan gaya. Satuan gaya ini dinyatakan dalam Newton. Pengertian gaya sebesar 1 Newton ini adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda massa 1 kg sehingga benda bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi benda akan bergerak dengan mengalami perubahan kecepatan 1 meter per sekon setiap detiknya. Baik anak-anak, dari pengertian tadi kita bisa asik mencoba dengan permasalahan ini. Ada sebuah gerobak bermassa 4 kg didorong sehingga memiliki percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang bekerja pada gerobak itu? Kita kembali kepada ketentuan gaya 1 Newton tadi, bahwa gaya sebesar 1 Newton itu adalah gaya yang bekerja pada 1 kg massa benda sehingga menimbulkan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Jadi ini anak-anak untuk gerobak dengan massa 4 kg. Kalau di sini dihasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, berarti gaya yang dibutuhkan kalau untuk 1 Newton itu 1 meter per sekon kuadrat pada massa 1 kg, berarti gaya yang dibutuhkan adalah sebesar 4 Newton. Nah, bagaimana kalau percepatan yang ditimbulkan oleh gerobak ini 2 meter per sekon kuadrat? Nah, kalau untuk 1 meter per sekon kuadrat massa 4 kilo tadi 4 Newton, apabila percepatan menjadi 2 meter per sekon kuadrat, ya berarti gaya yang dibutuhkan adalah 4 kalikan 2, berarti 8 Newton. Anak-anak, di sini gaya itu digambarkan dengan anak panah, yang mana panjang anak panah itu menunjukkan besar atau nilai gaya,
dan arah anak panah itu